Wah, Ini jaringanku yang jelek ya. enggak ah. Tak mungkin jelek jaringanmu. Assalamualaikum. Islam, Bang. Iya, Muslim. Waalaikumsalam. Yang Islam di bawah dulu ya. Iya ya, aku turun, aku Islam. Oke. Turun aja aku. Ya. Ya, Bang Akib, Islam di bawah dulu ya. Iya ya, oke oke. Oke, siap. Udah dekat mana misinya, Kak? Peradaban. Malam aku tengok di rumahnya si Yonatan Nandar. Kenapa? Aku tengoknya kau semalam di rumahnya Yonatan Nandar. Kenapa nggak naik? Aku kalau udah malam begitu mana mau naik aku. Aku istirahat. Harus apa juga aku harus. Aku nggak semangat ngomong. Aku nggak semangat ngomong sama si Rifa. Kenapa? Nggak seru ngomong sama si Rifa. Kalau Unirifa dia itu kan orangnya kalau berdiskusi dia itu apa ya? Apa secara tekstualitas dia. Kau udah kuundang kau botol. Botol kali kau. Kalau makannya makan babi jangan ikut taiknya. Dia itu naik udah kuundang naik. Botolnya minta ampun tengoklah kan memang anak anjing. Itulah kalau diciptakan dari sperma babi itu kayak gitulah. Ah, masa dari sperma babi? Kan sperma babi, bapaknya kan babi. Tadi udah hujat Muhammad kontol. Dia kayak Tuhan dia nggak punya kontol aja, heran. Dia ngomongin kelamin gitu loh. Tapi nggak sadar, bapaknya kalau nggak ada kelamin mana mau mamanya. Iyalah, bapaknya kalau nggak ada kelamin mana mau mamanya. Kok pikir mamanya tuh nggak apa? Nggak normal. Ngomongin heran aku Kristen ini. Ngomongin kelamin nggak nyadar. Yang dia sembah pun juga punya kelamin. Yang melahirkan Tuhannya punya kelamin pun berkelamin. Tengok room iblis. Ini orang Sunda nih, penasaran aku. Oh alah, orang Sunda, Zuma Tongos. Kau yang Tongos, bapak kau tuh lihat. Naik Kristen, naik Kristen. Di sini ada aku. Hmm. Ayo. Kau naik kingdom kabur. Kau naik kingdom kabur. Kingdom kabur itu. Nah. Gini amat cari cuan. Setidaknya cuan saya tidak ada menjual Tuhan. Gitu loh. Kristen mana mau berani naik? Kan mengikuti murid Yesus pada kabur semua, pengecut. Ayo, Ayo Kristen. jangan Di lupa sini ada aku. pertanyaannya. Tembuskan 1 M ya, 1 M ya. Saya yakin pasti bisa 1 M. Ayo Kristen, di sini ada aku. Tapi harus pintar ya. Kalau nggak pintar, habis loh. Masa nggak bisa ngapain Nora? Aduh. Kristen mana? Sama Kak Nora cukup dirayu dia baru bisa. Tuhan itu maha kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Iya. Tuhan kok bisa nggak jadi kodok? Lah kan katanya Tuhan kami bisa jadi segalanya. Giliran jadi kodok bagaimana? Konsisten dong. Kalau kamu punya Tuhan bisa jadi segalanya, jadi iblis, jadi tai, bisa nggak?
Halo Gibran. Gibran. Kap. Yang sedikit lah, yang berteolog lah sedikit naik, ayo, ayo. Yang berteolog, ayo. Tuh. Tuh kok hantam itu tuh. Ya. Bang. Bang, Ya, di sini. Nora tuh nggak mampu jawab pertanyaanku. Apa pertanyaanmu rupanya? Kenapa nggak mampu? Sepakat nggak kalau bumi ini datar itu punya Muhammad? Jangan kumur-kumur ngomong yang jelas. Nanti makanya nanti ngawur jawabannya juga. Menurut Allah bumi ini datar. Setuju nggak pertanyaanku? Oh. Yang Dia nggak mampu jawab. Dia nggak mampu jawab. Terus? Terus apanya? Ya menurut abang bumi datar atau bulat? Loh, aku tanya setuju. Coba tanya sama dia. Menurut Bibel kau, bumi ini datar atau bulat? Kalau katanya bulat, suruh tunjukkan satu data saja di Kejadian sampai di Wahyu di mana tertulis bumi ini bulat. Ayo silakan. Coba. Enggak, Greg. Kau kan pendeta kau kan, mantan pendeta kau kan? Ya, ya. Sama dia. Mana tahu kau nggak temukan jawaban bumi ini bulat, dia bisa temukan jemaatmu. Oke, oke. Tanyakan. Di mana tertulis waktu Elohim menciptakan bumi ini katanya bulat? Gitu Bang ya. Kalau abang bilang apa yang itu pandangannya Muhammad tentang bumi ini, nah itu pandangan Muhammad. Nah sekarang abang bilang kalau bumi itu bulat, coba selama ku baca Alkitab itu nggak ada tertulis bumi bulat Bang. Gimana Bang? Halo, user. User. Macet. Macet. User. Macet. Di mana nih orang? Tanya dia. Bumi ini bulat atau datar kalau menurut Bibel? Ayo user, di mana tertulis ada bumi ini bulat? Tapi naik, sok-sok. Oke, saya pengen tahu kalau ada di dalam Bibel bumi ini bulat. Kan? Betul. Nora tidak mampu menjawab. Saya tadi sudah jawab. Dia bilang begini, Nora, kamu percaya nggak Allah kamu mengatakan bumi ini datar? Tidak. Berarti kamu tidak mengimani. Ya aturannya dia tanya, kenapa saya tidak percaya? Ya saya akan jawab, karena kamu tidak menunjukkan data. Betul nggak? Ya. Masa kamu langsung percaya? Kecuali dia bilang Nora ada di surat Yasin, di surat Al-Baqarah, ternyata bumi ini datar kata Tuhan kamu. Nah saya baca dulu. Kalau memang dikatakan begitu ya begitu, ya kan? Ya. Dia tidak tunjukkan data, terus dia memaksa saya harus percaya. Pakai saya bilang ini sama saja seperti begini. Kalau saya katakan mama kau tiap malam itu melonte, kau percaya nggak? Kalau kau bilang tidak, saya tanya kenapa kau nggak percaya?
karena kau nggak bisa nunjukkan buktinya. Nah, kalau saya tidak bisa nunjukkan buktinya, berarti saya fitnah. Ya. Terus dia bilang, berarti kau tidak mengimani perkataan Allah kau. Bagaimana saya mau mengimani kau tidak tunjukkan data? Ya carilah di Al-Quranmu, katanya. Kan bodoh. Dia yang menuduh, memframing bahwa Allah saya mengatakan bumi datar. Terus saya yang cari data. Sama seperti, hei mama kau tiap malam melonte. Mana buktinya? Kaulah yang cari sendiri. Kan lucu kan? Iya. Makanya botol jangan dipelihara ya. Dia mau naik lagi dia. Lucu kali. Ayo saudara muslim, tap-tap layarnya tembuskan sampai 1 M ya. Ini ada 2,2, tembuskan 1 M. Jangan lupa absen-absen ya. Saya sematkan absennya. Biar apa? Biar tidak kena shadow 1. Biar tidak kena apa tuh namanya, peringatan. Biar dia up apanya, mulut muslim loh. Saya masih mending coki energi. Saya masih mending mengatakan mama kau melonte daripada dia fitnah Allah saya. Gitu loh. Lucu kali. Dalam Bibelnya aja tidak ada data kalau bumi ini bulat. Halo. Halo, Agama apa? Islam. Ya Islam dibawa dulu ya. Islam dibawa dulu. Islam dibawa dulu bang. Ya, ya. Oke. Si sapu. Halo. Halo, Agama apa bang? Nasrani. Ya. Ya silakan buka kameranya bang. Oke, oke, oke. Ya silakan abang. Aku mau tanggap. nanya sedikit, Oke. Kak. Ya ya. Di dalam agama Islam itu kita tahu bahwa seluruh negara-negara Islam itu memang identik dengan keributan. Jadi apakah ajaran agama Islam itu memang mengajarkan kekerasan apa gimana? Kita tahu masyarakat seluruh dunia itu gak ada yang damai, negara-negara Islam. Tolong dijawab dengan secara bijak. Terima kasih Kak. Iya. Kalau begini bang, saya kalau mengatakan, oh, saya lihat negara-negara Kristen itu tidak ada damainya, otomatis saya tanya, negara mana yang nggak ada damai ya? Perasaan saya yang membardir Palestina itu negara mana ya? Islam ya? Aku tanya. Semua Kak. Mayoritas kita lihat dari negara-negara Muslim itu memang selalu bentrok sama lain. Ya, abang buat satu contoh negara bang, biar saya tahu. Ya zaman dulu Iran, Irak, gitu loh. Oh jangan zaman dulu bang. Kalau abang menceritakan zaman dulu, jangan kita sebentar dulu abang. Abang, sabar ya. Kalau abang menceritakan zaman dahulu bang, abang tahu nggak di abad 16-17 yang menjajah Indonesia 350 tahun itu siapa bang? Kita Loh. fakta aja, fakta sekarang. Abang ngomong, abang ngomong tadi di zaman dahulu. Saya tadi mengingatkan Palestina. Sebentar dulu bang. Bang, kita ini satu-satu. Apa yang saya tanya, kamu jawab. Tadi kamu kenapa? Kamu jangan bilang negara Islam. Kalau Irak dengan Iran saling membombardir, ya, yang pasti nggak ada sangkutnya ke Kristen.
Gak ada. Gak ada. Tapi jangan kamu lupa, siapa yang membawa agama Kristen di Indonesia? Dengan cara apa? Harus diakui. Kalau nggak ada datang Belanda, nggak ada Kristen di Indonesia. Itu pertama. Kedua, kamu jangan larikan ke luar negeri. Jangan sampai kubuka luka lama di Indonesia ini sejarah. Bagaimana di Poso? Bagaimana di Ambon? Jangan sampai kubuka. Kamu pikir yang di Poso itu Islam? Bagaimana yang di apa? Di Ambon? Bagaimana itu? Terus kamu menceritakan begini loh. Begini ya, saya kasih tahu. Kalau kamu mengatakan negara Islam itu yang membuat rusuh, kisruh, ada nggak? Ada tidak negara Islam yang merecoki negara mayoritas Kristen? Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sejarahnya. Tunjukkan sejarahnya sama saya. Kalau negara Islam yang memulai duluan. Tapi kalau kau katakan negara Islam membalas, wajar. Masa kita dibombardir, kita diam aja? Makanya dikatakan di surah Al-Ahzab, apa dikatakan? Surah Al-Ahzab atau surah apa itu? Bukan Al-Ahzab. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kau pikir kalau kita dibombardir kita diam? Kalau Islam dengan Islam yang berperang itu urusan mereka. Yang pasti kau Kristen tidak diusik. Kau jangan begitu dong. Itu orang nggak tahu sejarah dia, Kak. Dia nggak tahu sejarah, jadi maklum. Hanya itu saya bilang. Tapi kalau Kristen dengan Kristen ada. Itu apa? Perang salib. Jangan lupa. Perang salib. Jangan lupa perang salib, coy. Kau nggak usah lari ke luar negeri. Jangan sampai dibuka kisah lama. Luka lama bagi orang Poso dengan orang Ambon. Itu siapa yang ngerjain itu? Pembunuhan brutal itu. Kau pikir yang mengucapkan Allahu Akbar? Gila kamu. Kamu di sini ngomong sudah tidak berotak kamu. Bersyukur kamu tidak ada di Poso waktu kejadian itu. Bersyukur kamu tidak ada di Ambon waktu kejadian itu. Kalau sampai Indonesia tidak mayoritas Islam, pendeta Melatok saja pasti mengatakan apa? LGBT akan diterima di Indonesia. Karena apa? Orang Kristen ini paling gampang diajak kong kali kong. Asalkan ini beres. Ya iya. Coba yang mayoritas yang ada LGBT-nya. Ada nggak di situ mayoritas Islam? Nggak ada. Nggak ada. Amerika sana mayoritas Islam? Enggak. Itu di pikiranmu memang nyata. Kamu simak omongan dari pendeta Melatok. Kita ini masih bersyukur minoritas di Indonesia. Kalau sempat kita mayoritas di Indonesia, hati-hati dengan anak keturunan kita. Mereka akan terikut dengan adanya LGBT di luar negeri sana. Itu kata Melatok. Katanya, saya pergi ke Amerika, kata Melatok loh. Kau buka cari khotbahnya Melatok. Saya pergi ke Amerika, mereka di situ seks bebas. Bahkan katanya mereka ibu-ibu mereka itu mengatakan kepada anak-anaknya apa? Kalau kau ya mau ngek-ngek sama perempuan jangan lupa pakai kondom. Amerika itu. Makanya Amerika itu bebas. Anak-anak beli kondom itu tidak masalah. Kita pergi ke Indomaret, Alfamart, kalau ada anak muda beli kondom pasti malu. Malu. Karena apa? Karena di Indonesia masih menentang namanya zina. Tengok. Lihat ya, kasus-kasus pondok pesantren. Kenapa cepat viral? Karena apa? Karena umat muslim tidak pernah mau menutupi yang namanya kebejatan. Tapi kenapa kasus-kasus pendeta tidak mau viral?
Karena apa? Mereka mau menutupi. Kalau sampai ada pendeta-pendeta ini viral karena kebejatannya, hancur nanti gereja. Enggak, jujur aja Greg. Jujur. Jadi mereka ini tidak paham. Nora, tengoklah di pondok pesantren banyak kiai yang mencabul. Kenapa viral sekali? Karena Islam tidak pernah menutupi yang namanya kebejatan. Islam tidak pernah mau menutupi. Gak mau. Coba lihat. Kasus-kasus pondok pesantren. Apakah bertahan sampai bertahun-tahun? Tidak. Pasti langsung cepat viral. Tapi kalau kasus pendeta, ternyata kalau sudah dikorek, sudah bertahun-tahun pendeta itu melakukan pencabulan terhadap jemaatnya. Bahkan ada yang sampai lebih dari 5 tahun. Kalau pencabulan di pondok-pondok pesantren tidak pernah dikatakan lebih dari 5 atau 10 tahun. Kenapa? Karena perbuatan bejat begitu harus cepat diviralkan. Bahwa agama Islam tidak pernah menentang atau menutupi kebejatan. Beda di Kristen. Kalau dikorek nanti pendetanya, ternyata dia sudah melakukan pencabulan itu sudah lebih dari 5 tahun. Itu yang nggak disadar. Itu nggak disadar. Harus akui. Harus akui. Itu yang ada di daerah mana itu? Surabaya ya? Pendeta itu. Ternyata sudah lebih dari 5 tahun dia. Dari tahun 2000 sekian dia melakukan pencabulan itu. Terciumnya baru sekarang. Tapi kasus pondok pesantren, dia melakukannya sudah setahun, langsung viral. Kawan. Tahu kan? Makanya baca. Nih, ya. Bentar. Bentar dulu ya. Dulu ya. Nih. Polisi berhasil menangkap sebentar. Kalau ngomong macam betul aja Nora. Di Jatim ya, kepolisian daerah Jawa Timur berhasil meringkus seorang pendeta inisial DKBH 67 tahun asal Sukorejo, Kota Blitar yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur sejak 2022. 2022. Terus yang ini lagi. Sejak dilaporkan pada Desember tahun 2021, Polres Bogor disebut belum juga memeriksa pelaku. Terungkap kasus dugaan pelecehan seksual berkedok ibadah pengudusan. Ini bermula dari kecurigaan pelapor sekaligus korban pada tahun 2019. Kala itu pelaku yang merupakan pendeta di sebuah gereja Kristen di Bogor memaksa untuk melakukan tindakan yang disebutnya sebagai pengudusan dengan dalih agar anaknya cepat dapat jodoh dan pekerjaan. Tengoklah.